Ya Allah, kata Nabi Musa, aku pernah membaca dalam kitab Taurat, engkau akan menjadikan satu umat, umat itu adalah umat yang terakhir. Meskipun dia terakhir, tapi mereka pertama kali masuk surga, ya Allah. Ij'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Apa kata Allah? La, tidak Musa. Tilka ummatu Ahmad, mereka itu umat kekasihku yang bernama Ahmad. Allahu Akbar. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, inni la ajidu fil alwah ummatan hum syafi'una wal mashfu' lahu faj'alhum ummati. Ya Allah, aku pernah melihat dalam lauhmu, kau akan jadikan satu umat, umat itu paling pertama dapat syafaat dari umat nabi-nabi yang lain. Dan mereka kalau soleh bisa mensyafaat keluarganya yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dipindah ke dalam surga. Apakah itu umatku, ya Allah? Lah, tidak, kata Allah. Tilka ummatu Ahmad, mereka itu umat kekasihku yang bernama Ahmad. Hingga apa kata Musa? Ya Rabbi, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, jadikan aku menjadi umat kekasihmu yang bernama Ahmad itu. Nabi Musa minta ke Allah, lagu enden mau jadi umat Nabi Muhammad. Hingga Allah mengatakan, ya Musa, wa khalaqtuka bi Ahmada wa hadzal alam bi Ahmada. Wahai Musa, kata Allah, kamu ini aku jadikan dengan sebab Ahmad kekasihku. Alam ini aku adakan dengan sebab Ahmad kekasihku. Ana Ahmad bi ghairi mim. Akulah Ahmad yang tanpa mim, kata Allah. Allah nyatakan dirinya menjadi Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim menjadi Ahad. Makanya Ahad bergandeng dengan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad, alladhi arsala rasuluhu ismuhu Ahmad, walladhi ja'alana min ummati Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ja'alna Allahu wa ayyahdiyana bihudahu ila siratim mustaqim, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang tiang hormati dan muliakan segenap DKM Masjid Al-Amin Karangpanas, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para jamaah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kembali Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, di mana kita masih berada dalam momen Bi'ul Awal, yaitu tempat lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada malam hari ini yang mendapatkan tema dari panitia mengupas tentang hakikatil Muhammadiyah. Bagaimana sesungguhnya hakikat yang ada pada diri Muhammad itu hingga Allah menjadikan beliau walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengajak baginda Rasul berdialog. Ini kalau Nabi Muhammad Allah yang ngajak. Kalau Nabi Musa yang ngajak Allah. Ini kalau beliau, Allah yang mengajak beliau berjumpa dan Allah yang ngajak beliau berdialog. Apa kata Allah? Ya Habibi, inna samawati wal ar liman ya Muhammad. Wahai kasihku, kata Allah, sesungguhnya aku telah jadikan langit dan bumi. Langit dan bumi ini milik siapa Muhammad, kata Allah. Qal, beliau menjawab, laka ya Rabb, engkau yang punya ya Allah. Wa annal jannata wan nar liman ya Muhammad. Adapun aku telah jadikan surga dan neraka itu milik siapa Muhammad? Qal, maka Rasul menjawab, laka ya Rabb, engkau yang punya surga dan neraka ya Allah. Wa ana liman ya Muhammad. Sedangkan aku ini Allah, milik siapa Muhammad? Nah, dari pertanyaan ini Rasulullah nggak bisa menjawab. Saya ngepin Allah kira-kira. Siapa punya Allah? Kita ketahuan berjawab. Rasulullah doang dia ento jawab. Wa ana liman ya Muhammad. Aku Allah milik siapa? Maka belum Rasulullah mengangkat kepalanya dari tangisnya, maka Allah langsung berfirman, ana liman shalla alaika ya Muhammad. Aku ini Allah adalah milik umatmu yang paling banyak bersolawat kepadamu. Aku ini Allah berada bersama umatmu yang paling banyak bersolawat kepadamu. Aku ini Allah akan lebih dekat kepada umatmu yang paling banyak bersolawat kepadamu. Maka orang yang banyak solawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah adalah milik mereka. Amin ya Rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Maka itulah keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, kita belajar dari Al-Qur'an tentang keistimewaan beliau, di mana Allah menyebut nama beliau dalam Al-Qur'an dalam 4 surat. Nama beliau dengan kosakata Muhammad yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Tidak dengan menggunakan domir, tidak dengan menggunakan harfun nida, tidak dengan menggunakan lughatil balaghah atau kinayah, tidak. Tapi langsung Allah menyebut Muhammad dengan sifat dan penegasan dari Allah. Itu dalam 4 surat dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyebut nama Muhammad dalam surah Ali Imran ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua, Allah menyebut nama Muhammad secara langsung dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga, Allah menyebut nama Muhammad langsung dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 2. Dan yang keempat, Allah menyebut nama beliau dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 29. Sekarang yang kita bahas sedikit saja dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ini, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah dalam ayat ini langsung menyetempel baginda Nabi dengan 2 penegasan. Setempel pertama, walakin Rasulullah. Setempel kedua, wa khataman nabiyyin. Ini setempel terakhir. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi risalah dan kenabian setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah nyatakan? Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bagaikan seorang ayah yang sama dengan kalian. Tidak, kata Allah. Iya, Nabi Muhammad seorang ayah. Tapi sifat keayahannya Nabi Muhammad tidak sama dengan kita. Beri contoh. Baginda Nabi, kalau tidak ada makanan dan minuman dalam 1 hari di rumah beliau, beliau puasa. Lamun itu berapa? Penyampah kosong, makan siang kosong, makan malam kosong. Sabar apa ndek? Nah, ngamuk gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak, jika itu yang terjadi, beliau puasa. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Dan pada Nabi Muhammad kan cetiang kulunggu. Tutur katanya lembut, bahasanya santun,
senyumnya selalu disebarkan, hatinya lembut, akhlaknya Al-Quran. Apa yang kita cari dari baginda Nabi? Komplek, lengkap. Makanya baginda Nabi basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Mbak jadi contoh. Sekarang kita lihat baginda Nabi alladzi ma waqa dhilluhu diqat. Nabi Muhammad kalau beliau keluar di bawah terik matahari, maka beliau itu kalau berada di bawah sinar matahari sama sekali tidak pernah nampak bayangannya Nabi di muka bumi. Rasulullah enggak punya bayangan. Lamun itu arak bayangan ta? Arak. Tapi kalau Rasulullah enggak ada bayangannya. Kenapa? Karena dikala baginda Nabi keluar dari rumahnya, cahaya matahari kalah dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya matahari adalah pancaran daripada sedikit dari nurnya Nabi Muhammad. Makanya matahari tidak mampu memandang keras nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga matahari tidak bisa membuat bayangannya Rasul. Apalagi aslinya. Beda ndek kacita. Beda. Kedua, Nabi Muhammad itu bagaimana? Alladzi ma zahara bawluhu 'alal ardi qat. Beliau itu sama sekali tidak pernah nampak bekas air seninya di muka bumi. Andin, lamun bahasa kasar, andaikan Rasulullah itu buang air kecil dalam satu tempat, maka bekas air kencingnya Nabi Muhammad itu dihisap oleh bumi, dan bekas kencingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharrimul miski, berbulan-bulan tidak pernah hilang wanginya, lebih harum daripada kasturi. Berembe lamun penek pelinggih. Nama jog jeding tindik siram telu jelo ibu. Ya Allah, ampun bagi berak ampun. Subhanallah. Rasulullah beda dengan kita. Alladzi ma zahara bauluhu 'alal ardi qat. Pantas sehingga banyak nabi-nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih istimewanya Muhammad? Nabi Musa banyak bertanya kepada Allah. Nabi Isa bertanya ke Allah. Nabi Ibrahim bertanya ke Allah. Semua para rasul pernah munajat kepada Allah, meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu enden mau lamun tiang pelungguh alhamdulillah ngendeng dek tawa, mesen dek tawa, berharap dek tawa, tapi alhamdulillah Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali, ya Rasulullah anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika, Ya Rasulullah salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awal dari cikal bakal terbentuknya makhluk di muka bumi. Dari nur itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pancarkan melalui cahayanya hingga Allah mengatakan khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi, aku jadikan pada Muhammad itu dari cahaya wajahku, kata Allah. Hingga disebutkan baginda Nabi adalah tajalli daripada Allah. Mohon bahasa kita, tajalli itu adalah manifestasi, gambaran tentang kebesaran Allah. Kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa disifati tentang kepribadiannya, apalagi Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa disifati sifatnya, tidak bisa disifati akhlaknya, tidak bisa untuk kita amalkan bagaimana beliau mengamalkan yang sesungguhnya, apalagi sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas Rasulullah mengatakan, Adabani Rabbi bi ahsanit ta'dib. Allah langsung mengajarku tentang adab, dengan adab yang terbaik, hingga dikatakan adabnya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, pantas Nabi Musa alaihissalam nanya ke Allah. Si pede naran Nabi Musa, beliau nanya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, inni la ajidu fil alwahi ummatan hiya khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf faj'alhum ummati ya Rabb. Ya Allah, kata Musa, aku telah mendapatkan dalam lauhmu, engkau akan menjadikan satu umat di akhir zaman hiya khaira ummah. Mereka itu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang telah engkau keluarkan dari sejak perjalanan hidupnya manusia. Mereka adalah umat yang terbaik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka umat itu saling mengajak kepada yang baik dan saling memperingatkan dalam perkara yang mungkar. Faj'alhum ummati. Apakah mereka itu umatku ya Allah, kata Nabi Musa? Apa kata Allah? La, tidak. Tilka ummatu Ahmad. Mereka itu adalah umat kekasihku yang bernama Ahmad. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi Musa bertanya, Ya Rabbi, inni la ajidu fit Taurati ummatan hiya akhiril umam wasabiquna ilal jannah ij'alhum ummati ya Rabb. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku pernah membaca dalam kitab Taurat, engkau akan menjadikan satu umat, umat itu adalah umat yang terakhir. Meskipun dia terakhir, tapi mereka pertama kali masuk surga ya Allah. Ij'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Apa kata Allah? La, tidak Musa. Tilka ummatu Ahmad, mereka itu umat kekasihku yang bernama Ahmad. Allahu Akbar. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, inni la ajidu fil alwah ummatan hum syafi'una
wal mashfu' lahu faj'alhum ummati. Ya Allah, aku pernah melihat dalam lauhmu, kau akan jadikan satu umat itu paling pertama dapat syafaat dari umat nabi-nabi yang lain. Dan mereka kalau soleh bisa mensyafaat keluarganya yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dipindah ke dalam surga. Apakah itu umatku ya Allah? Lah, tidak, kata Allah, tilka ummatu Ahmad. Mereka itu umat kekasihku yang bernama Ahmad. Hingga apa kata Musa, ya Rabbi, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, jadikan aku menjadi umat kekasihmu yang bernama Ahmad itu. Nabi Musa minta ke Allah. Lagu enden mau jadi umat Nabi Muhammad. Hingga Allah mengatakan, ya Musa, wa khalaqtuka bi Ahmada wa hadzal alam bi Ahmada. Wahai Musa, kata Allah, kamu ini aku jadikan dengan sebab Ahmad kekasihku. Alam ini aku adakan dengan sebab Ahmad kekasihku. Ana Ahmad bi ghairi mim. Akulah Ahmad yang tanpa mim, kata Allah. Allah nyatakan dirinya menjadi Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim menjadi Ahad. Makanya Ahad bergandeng dengan Ahmad. Makanya solawatnya Adam, solawatnya Musa, solawatnya Ibrahim. Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Ya, salawat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbicara tentang baginda Rasul dalam hakikatil Muhammadiyah yang beliau miliki, kita akan mengkaji bagaimana sesungguhnya beliau. Dan kalau kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah bisa ada orang yang membahasnya kecuali sedikit daripada itu. Di antaranya Nabi Musa bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sebab kekasih Allah yang bernama Muhammad itu dimuliakan oleh Allah? Hingga tidak ada kekasih Allah yang bisa menandingi keistimewaannya Muhammad. Apa kata Jibril? Karena Muhammad memiliki 3 dimensi yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Mana? Yang pertama, al-khawf. Yang kedua, ar-raja. Yang ketiga, al-mahabbah. Rasulullah memiliki al-khawf. Apa itu al-khawf? Ada rasa takut untuk mengecewakan Allah. Beliau takut. Namun kecewa Allah Ta'ala, Rasulullah paling takut. Artinya apa? Rasulullah sangat takut dengan ancaman Allah. Kenapa Rasulullah takut? Padahal beliau orang yang maksum. Yang ditakutkan bukan untuk dirinya, tapi yang ditakutkan adalah murka Allah untuk umatnya. Al-khawfnya Nabi bukan untuk diri beliau, tapi untuk umat. Bagaimana takutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tiap malam tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali munajat kepada Allah. Yang dimunajatkan Rasul adalah umat. Allahu Akbar. Khaufnya Rasul dalam satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang usia akhir beliau. Ini amalan terakhir Rasulullah dikala beliau masih hayat. Apa?
bersedekah membawa makanan minuman ke rumah wanita tua, Yahudi, buta, lumpuh, pembenci Rasul. Itu amalan terakhir Rasulullah di akhir hayatnya. Di saat Rasulullah SAW keliling, karena menjelang akhir hayat baginda Rasul, sudah ada bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditakutkan oleh beliau, jangan sampai ada salah satu dari rakyatnya beliau yang masih belum bisa dilayani oleh beliau. Hingga apa Rasulullah bilang? Masuklah beliau dalam satu gubuk reot di rumah wanita tua di belakang pasar di Madinah. Rasulullah melihat rumah ini hampir roboh. Isinya hanya seorang wanita sebatang kara yang tua renta, buta, lumpuh, tak punya siapa-siapa. Masuklah baginda Nabi SAW. Dikala baginda Nabi masuk ke rumah wanita tua ini, baginda Nabi langsung masuk, wanita tua ini terbangun, ternyata dia sedang tidur. Lapar wanita ini. Sedangkan wanita ini tidak tahu bahwa ini adalah Muhammad. Masuklah baginda Nabi. Ibu belum pernah makan? Belum, nak. Kalau memang ananda punya makanan, ambilin makanan, nak. Pulang baginda Rasul. Berapa jauh perjalanan dari rumah baginda Rasul? 2 kilo jalan kaki jarak dari rumah baginda Rasul ke rumah wanita tua ini. Ternyata apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Rasulullah menyuruh Aisyah memasakkan makanan. Wahai Aisyah, tolong masak. Dimasak oleh Aisyah. Ada kurma terbaik? Ada ya Rasulullah. Ada minuman terbaik? Ada ya Rasulullah. Ada buah terbaik? Ada ya Rasulullah. Untuk apa ya Rasul? Aku akan bawakan ke rumah wanita tua di belakang pasar di kota Madinah. Bayangkan, mana satu karung gandum dibawa oleh Rasul, makanan minuman disiapkan oleh baginda Rasul, dibawakan sejauh 2 kilometer. Ara ande pemerintah marak niki model. Joan makanan jok balen teh. Ini Rasulullah. Sampai lek balen dengan nina tua niki, Rasulullah masuk. Dikala beliau masuk, apa kata wanita ini? Nak, aku udah lapar, nak. Iya bu, tenang bu. Dikasih makan sama Rasul, apa kata perempuan ini? Anak muda, aku ini kan buta, enggak tahu mana makanannya. Suapi aku, nak. Disuapin sama Rasul. Wanta suapin si Rasulullah, dipukul tangan Rasul, mungkin terlalu keras. Nak, aku ini enggak punya gigi, nak. Papah ke juluk. Coba dipapah oleh baginda Rasul, disuapin oleh beliau, dikasih minum, dikasih kurma, dikasih buah. Setelah kenyang, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bu, pamit nggih. Sebentar dulu nak, kata wanita ini. Seumur hidup saya, tumben ada orang sebaik engkau. Bolehkah saya berwasiat kepadamu, wahai anakku? Silahkan, kata Nabi. Apa kata wanita ini? Wahai anak muda, dengarkan pesan saya. Jangan sekali-kali kamu ikuti manusia yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu pembohong. Dia mengakui ada Tuhan selain Lata, Uzza dan Manat. Aku orang pembenci Muhammad paling pertama. Andaikan aku berjumpa dengan Muhammad hari ini, aku akan makan jantungnya Muhammad. Berembe kira-kira lamun pelinggih. Wah tebeng mangan nginem juang makanan nyempate-pate malik nyumpak nyenak.
Aduh lamun tiang jalanjak kok. Tapi Rasulullah tidak. Beliau terdiam, tersenyum. Iya, Bu. Besoknya dibawakan lagi oleh baginda Nabi. Iya doang si Nabi pesan. Dendek dengeraran Muhammad. Muhammad no tukang seher. Selama 15 hari dibawakan makanan oleh baginda Nabi. Masya Allah. Bilang jeluk. Hingga setelah pada hari yang ke-16 Rasulullah mulai sakit-sakitan. Hari yang ke-17 saat itu Rasulullah mulai panas, enggak benda naik sholat berjamaah. Pada hari yang ketiga setelah Rasulullah membawakan makanan, beliau meninggal dunia. Ternyata itu amalan terakhir baginda Rasul. Hingga dikala baginda Rasul sudah meninggal dunia, datang Abu Bakar As-Siddiq 2 hari setelah meninggal. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Abu Bakar, wahai putriku Aisyah, tolong beritakan kepadaku apa amalan Rasulullah yang terakhir dalam umur hidupnya. Apa kata Aisyah, wahai ayah, Rasulullah terakhir yang beliau amalkan, beliau memberi makan wanita tua, buta, lumpuh, yang katanya rumahnya ada di belakang pasar di Madinah. Apakah Rasulullah bawa makanan? Iya. Rasulullah bawa minuman? Iya. Lengkap kata Aisyah. Dimasak oleh Abu Bakar. Masak semuanya. Dibawa sambil nangis Abu Bakar di tengah perjalanan. Apa yang ditangisi? Bagaimana capeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan tak sampai lek nikah. Wah lelah dengan nina niki ngantih 5 jelon dek nawah mau mangan. Datang itu sapin ke jelu anak, disuapi oleh Abu Bakar. Apa kata wanita ini? Terlalu keras, tanganmu tidak seperti yang kemarin. Nangis Abu Bakar. Disuapin lagi oleh Abu Bakar, pelan-pelan nak. Tidakkah kemarin engkau papa aku? Mun papang ke julu ampo mak beng kemangan. Papang ke julu. Nangis Abu Bakar sambil memapahkan perempuan ini. Apa yang dipikirkan oleh Abu Bakar? Ternyata ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Di saat selesai Abu Bakar memberikan makan, barulah wanita ini lagi protes. Wahai anak muda, sudah 5 hari engkau enggak datang bawa makanan. Tidakkah engkau masih ingat pesanku? Apa pesanmu wahai ibu? Jangan kamu dekati Muhammad. Padahal Rasulullah sudah tidak ada. Jangan kamu dekati Muhammad. Muhammad itu pendusta. Tidakkah sudah aku ajarkan? Mungkin 5 hari engkau tidak datang. Tidakkah karena engkau sudah terkena dengan sihirnya Muhammad? Mendengar wanita ini berkata demikian, bangun Abu Bakar menghunus pedang. Beda dengan Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wahai wanita tua yang tidak tahu diuntung, yang diberi makan berhari-hari tapi tidak ada rasa syukurmu. Ya, ini dengan ini nih. Kenapa kau marah hari ini? Ketahuilah, hari ini inilah Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Muhammad, yang engkau caci, yang engkau hina, yang kau katakan tukang sihir, yang kau katakan pembohong, yang kau katakan sebagai ahli nujum, ahli tukang ramal. Tidakkah engkau tahu selama 15 hari membawakan makanan minuman kepadamu, itulah Muhammad yang kamu sebut sebagai tukang sihir, yang kamu katakan sebagai pendusta. Apa kata wanita ini? Mana Muhammad itu? Muhammad sudah meninggal dunia 5 hari yang lalu. Muhammad kesakitan setelah membawa makanan kepadamu. Muhammad kecapean setelah membawa minuman kepadamu. Menyebabkan beliau sakit. Dan hari ini beliau sudah meninggal dunia. Apa kata wanita ini? Wahai Abu Bakar, ternyata aku salah menilai siapa Muhammad itu.
Aku hanya mendengar dari tutur kata orang tentang Muhammad itu. Ternyata Muhammad itu orang baik. Tolong Abu Bakar, bagaimana aku minta maaf kepada Muhammad? Saksikan Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wanita ini masuk Islam karena bagaimana khaufnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ingin meneladani sifat baginda Rasul, maka berbuat baiklah kepada orang yang membenci kita. Berat tidak? Berat. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik, doakan kebaikan untuk mereka. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Al-khawf adalah tangga pertama dari seorang hamba untuk mencapai derajat insanun kamil. Baginda Nabi sebagai basyarun la kal basyar, karena memang dari sejak nurnya sudah menjadi bagian daripada insanun kamil diri baginda Nabi. Kesempurnaan sebagai hamba, kesempurnaan sebagai kekasih, yang kekasih itu akan semakin cinta kepada kekasihnya. Makanya orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda orang yang mengenal kepada Allah adalah orang-orang yang semakin dia mengenal Allah, semakin dia tidak paham tentang Allah. Semakin kita mengenal, semakin kita tidak mengenal. Artinya apa? Semakin tidak ada kita dikala kita sudah mengenal Allah. Maka jalan untuk sampai kepada insanun kamil di dalam kita mengenal kepada Allah adalah harus mengenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangga untuk sampai kepada Allah. Karena beliau adalah Rasul, utusannya. Maka dusta kita, engkah tadaman lek dengan sing utus lagun dek tadaman lek sai si utus. Maka orang kalau senang, kalau cinta kepada yang mengutus, maka dia pasti percaya dan cinta kepada siapa yang diutus. Begitupun Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi kuat al-khaufnya kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Takutnya Rasul bagaimana? Yang ditakutkan adalah nasib umatnya, bukan nasib beliau. Tidakkah dalam riwayat disebutkan, dikala baginda Rasul akan meninggal dunia, Allah berpesan kepada malaikat maut. Apa kata Allah?
wahai Israel, saatnya engkau datang menjemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, tapi tanyakan dulu dia mau apa tidak. Kalau Muhammad mau engkau cabut, cabut, tapi kalau tidak mau, balik. Masa Rasulullah tebeng pilihan marah niki. Anda lamun tiang pelungguh tebeng pilihan si Allah Ta'ala marah niki embe dah pilih. Cabut apa suruh tolak? Ini hanya Nabi yang dikasih pilihan sama Allah. Israel, kalau kasihku Muhammad itu mau kau cabut nyawanya, cabut. Tapi pelan-pelan kata Allah. Tapi kalau dia tidak mau, balik kau. Subhanallah. Dikala beliau akan dicabut rohnya, apa kata Nabi? Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Jibril, bagaimana nasib umatku setelah aku meninggal dunia? Bagaimana nasib umatku setelah aku meninggal dunia? Yang ditanya bukan bagaimana nasib cucuku, bagaimana nasib istriku, bagaimana nasib sahabatku, tapi yang ditanyakan bagaimana nasib umatku setelah aku sudah meninggalkan mereka. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, surga itu disiapkan oleh Allah untukmu. Tidak akan diisi surga oleh Allah sebelum engkau masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Jibril, itu kan untukku, mana untuk umatku? Subhanallah. Umat yang ditanya oleh Rasul, kenapa? Karena khaufnya kepada Allah. Tanggung jawab Rasulullah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala berat. Apa tanggung jawabnya? Walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Karena sudah tidak ada kenabian, sudah tidak ada kerasulan, siapa yang akan meluruskan mereka ya Allah? Kalau tidak aku, kata Nabi, iya sih berat lalu. Ya Allah. Makanya Nabi yang paling repot nanti di hari kiamat itu Rasulullah Muhammad SAW. Melulu ngurus umat. Khaufnya Rasul kepada Allah luar biasa. Tapi khaufnya Rasul kepada Allah, beliau takut kepada Allah karena tanggung jawab umat. Berat jadi seorang pemimpin. Apalagi gelar penutup kenabian, penutup kerasulan. Sudah tidak ada risalah lagi. Terakhir berarti sempurna ajaran agama Allah. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Muhammad, wahai Musa, kata Jibril? Ar-roja. Rasa harapnya tinggi kepada Allah. Sampai-sampai saking harapannya Rasul kepada Allah. Tiap hari beliau istighfar, tiap waktu beliau mohon ampun. Tiap malam beliau tidur mendoakan umatnya. Saking berharapnya sama Allah. Sampai dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Qala ta'ala, ya Muhammad, law syi'ta an amara ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kata Allah, karena engkau banyak berharap kepadaku, sekarang aku jawab harapanmu, kata Allah. Bagaimana jikalau semua urusan umatmu aku serahkan kepadamu? Subhanallah. Urusan umatmu aku serahkan kepadamu Muhammad. Siapa yang mau kau masukkan surga, masukkan. Siapa yang mau kamu ampuni, ampuni. Siapa yang mau kau masukkan neraka, masukkan. Bila perlu kalau kau mau masukkan semuanya ke dalam surga, masukkan Muhammad. Aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Mun basen tita, atur wah sida jari jab, berembe-rembe, kemelen dah wah. Ya Allah.
Saking besarnya ar-raja'nya Rasul kepada Allah. Dijawab oleh Allah. Tapi cerdas jawaban Rasulullah. Andin lamun itu terserah menu jawaban deh. Kecemoh. Zainul, aku serah urusan jamaahmu kepadamu. Oke, unik. Saya si pacu ngaji notama surga. Tapi Rasulullah tidak. Apa jawab baginda Nabi? Cerdas beliau menjawab. Ya Rabb, ayaquluka an amara aj'altu ala amara ummati ilai. Ya Allah, Engkau bilang akan menyerahkan semua urusan umatku kepadaku ya Allah. La ya Rabb. Tidak ya Allah. Ndek kesemel ya Allah. Tidak. Anta arhamu bihi minni. Engkau lebih cinta kepada mereka daripada saya. Aku cinta pada umatku karena kecintaan yang engkau titipkan menjadi sifatmu kepadaku. Sementara kasih sayangmu arhamar rahimin. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Tak pernah pilih kasih, tak pandang sayang. Ya ampun, tetap mun amalang si Rasulullah niki tiap selesai sholat maghrib. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ia terbaca 30 kali setelah sholat maghrib. Maka semua orang-orang yang beriman berhutang doa pada kita. Doa selaput dengan beriman. Mbembe tahu. Dimanapun dia berada, semua saudara kita yang beriman kepada Allah, yang mengaku muslim, yang menuhankan Allah, semuanya kita doakan. Maka nanti di hari kemudian mereka menyaksikan bahwa kita adalah orang yang berjasa kepada mereka. Iya tamalan nih. Jadi tak ampun dosa salah tiang pelunggu, marak keluwe selapu umat muslim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Aden senang selapu dengan saya beriman li Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi, nayampun sugul amalan ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi? Wa anta arhamu bihi minni. Engkau lebih kasih sayang kepada mereka daripada aku ya Rabb. Idh kulli amarahum biyadik wali anni minal agyani mutagayir.
Ya Allah, jikalau engkau serahkan urusan mereka kepadaku, ya Allah, kata Nabi, tidak nyocok, karena aku adalah orang yang sering berubah-ubah tatanan hatiku. Wa anta ghairu mutaghayyir, sementara engkau adalah Tuhan yang tak pernah bisa dirubah sifatmu. Baginda Nabi mengembalikan semuanya kepada Allah. Saking herannya Allah kepada Nabi. Dalam doa ya umat doang tersebut. Saking besar ar-rojaknya kepada Allah. Hingga Allah menjawab demikian. Setelah baginda Nabi menjawab demikian, nah inilah yang diinginkan oleh baginda Rasul. Kalau perkara itu Allah berikan kepada Nabi, kemudian diterima oleh baginda Nabi, cukup dengan keistimewaan baginda Nabi yang mensyafaat kita selesai masalah. Tapi tidak. Apa yang diinginkan oleh baginda Nabi? Rasulullah memancing apa yang difirmankan oleh Allah yang terakhir. Setelah Nabi menjawab, ana minal mutaghayyir wa anta ghairu mutaghayyir. Aku ya Allah, hambamu yang suka berubah-ubah, sementara engkau adalah Tuhan yang tak pernah bisa untuk dirubah. Wa qala ta'ala, barulah Allah berfirman, idzan ya Muhammad, lamun menu Muhammad, kata Allah, la ukhzika fihim abada, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, kata Allah. Subhanallah, bahasa cinta Allah dengan kasihnya. Aku tidak akan mengecewakan engkau Muhammad. Kalau engkau cinta pada umatmu, aku cinta pada umatmu. Aku enggak akan mengecewakan engkau, kata Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggih tetama le doan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ada ar-raja. Yang ketiga, apa kata Jibril? Karena Muhammad itu punya mahabbah, kecintaan yang kuat kepada Allah dan kecintaan yang kuat kepada umat. Semakin orang membahas tentang cinta, semakin dia gila dengan cintanya. Semakin orang mencari rasa manis, semakin dia tidak akan menemukan rasa manis itu. Begitulah orang yang cinta kepada Allah. Pantas kalau orang berzikir, dengan zikirnya, sampai dia lupa dengan zikirnya, sampai kepalanya melenggak-lenggok, sampai badannya pun juga tidak terasa ikut melenggak-lenggok. Kenapa? Saking nikmatnya menyebut Allah itu. Karena kalau tentang cinta kita bahas pada orang yang tidak mengerti tentang cinta, maka tidak akan nyambung. Maka orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai Rasulullah. Tangganya itu mencintai baginda Nabi, jalan untuk dia mencintai Allah. Dikala dia sudah ma'rifat kepada Muhammad, maka ada jalan untuk dia ma'rifat dengan Allah. Dikala dia sudah membahas tentang kepribadian Muhammad, sedikit demi sedikit akan terbuka bagaimana tentang kepribadiannya Allah Subhanahu. Sama dengan ini. Yang kita bahas adalah hakikat daripada Muhammad yang muncul. Apa kata Allah? Izan la ukhzika fihim abada. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakanmu, hai Muhammad, kata Allah. Akan muncul hakikat daripada itu. Dari mahabbah yang ada, kecintaan yang ada, maka orang yang dimabuk cinta tidak tahu apa-apa. Contoh baik, Bapak Ibu, lamun taran ngaji nikmat, tidak ngaji di tase wah jam semenean. Lagu lamun aran demeri le tuan guru naja ele one panas tombong. Begitulah bahasa kita dengan Allah. Jadi mahabbah itu apa kata ulama? Semakin aku
mencari tentang engkau, semakin aku tidak bisa menemukan tentang engkau. Semakin aku mempelajari tentang dirimu, semakin aku tidak mampu mencari tentang keberadaanmu. Artinya apa? Kita tahu diri kepada Allah. Kita ini harus tahu diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya banyak keterbatasan. Akan tetapi dari mahabbah yang kita miliki, banyak hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, jikalau tiga ini sudah ada, al-khaufnya kuat, ar-roja'nya kuat, mahabbahnya kuat. Jadi mahabbah ini dia sukarela dengan senang gembira mengerjakan perintah Allah tanpa merasa terbebani. Amunita kan mohon maaf apalagi lamun tawah lelah betangi. Ini kadang lelah betangi maulid tenda. Betangi tengah-tengah untuk tedam. Baru tedam seberak ngaji subuh. Kalau orang yang kurang mahabbahnya, baru baik tedam kebecat narak subuh. Nah, baru terjerak sembah yang kebecat narak waktu malik. Tapi kalau orang yang ada kecintaannya kepada Allah, semakin sering awal datang waktu memanggil mereka, semakin dia tersenyum. Kenapa? Semakin sering dia berjumpa dengan Allah. Kalau sudah ada yang tiga ini, sampailah dia kepada insanun kamil. Dengan insanun kamil yang dia miliki, maka itulah hakikatil Muhammadiyah. Maka itulah hakikat Muhammad yang sesungguhnya. Kenapa Muhammad itu tidak ada sama dengan beliau? Karena susunan pada diri beliau berbeda dengan yang ada pada diri kita. Kalau kita ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir. Tapi kalau baginda Rasul ada wujud, ada ilmu, ada nur, ada syuhud. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Maka dari yang empat ini ada pada diri baginda Rasul, nurun ala nur. Cahayanya beliau di atas cahaya-cahaya yang lain. Karena memang beliau tercipta dari cahaya. Wujudnya Nabi adalah hakikah daripada Allah menampakkan dirinya melalui keistimewaan Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi menunjukkan ilmunya Allah ditajallikan melalui ilmunya Nabi Muhammad. Nurnya Allah disifatkan hingga Allah mengatakan, aku jadikan Muhammad dari pancaran nurku. Maka nur yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah nur pancaran kasih sayang dari Allah. Dan syuhudnya Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana seorang baginda Nabi untuk selalu menyaksikan dirinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang kita kaji pada malam hari ini. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, hingga di akhiri ayat ini wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala apa yang tersurat maupun tersirat pada diri kita. Oleh karenanya mudah-mudahan melalui pengajian ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau pada hari kemudian. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah, menjadi hamba yang terbaik dari golongan umat baginda Rasul yang masuk surga ngiring beliau nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah
وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.